Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Subhanallahu la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas Zat yang telah menciptakan dualisme dunia, yang mana tidak akan bertahan satu apabila tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya, si cantik dan si buruk rupa, sehingga sempurnalah kehidupan manusia di atas permukaan bumi ini. Selanjutnya, salawat berbingkaikan salam, marilah sama-sama kita sanjungkan kepada the first and the best man, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memayungi kita dari panasnya mentari-mentari jahiliyah, sehingga kini kita berada di dalam kesejukan dan kedamaian di bawah naungan Islam. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Generasi Qurani untuk Kejayaan Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mendengar kata generasi, maka pikiran kita akan terbayang kepada sesosok anak manusia yang tengah mencapai masa kejayaannya. Jaya dalam berpikir, jaya dalam berbuat, dan jaya dalam bergaul, guna menemukan jati diri. Jika mereka bisa menerima nasihat dengan baik, maka akan menjadi generasi yang bermartabat. Tapi jika yang baik mereka tolak, maka akan menjadi generasi yang buta akan ilmu. Hadirin yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Semakin lama kita hidup, semakin jauh kita melangkah, dan semakin banyak hal-hal yang kita tahu. Tapi awas, jangan sampai terbawa arus. Jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang membuat kita rugi. Rugi lahir maupun rugi batin. Hadirin rahimakumullah. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, petunjuk, dan rahmat bagi peradaban manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Minimal ideologi Al-Quran kosong dan pengalaman gersang dari pengetahuan. Akhirnya apa yang terjadi? Pemuda-pemuda yang ada di Aceh, hanya 20% yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, 60% yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Apa yang terjadi? Karena mereka lebih mengidolakan Lee Min Ho, Apache, Blackpink. Itulah yang sering diidolakan daripada baginda. Sepakat hadirin? Oleh karena itu, muncullah generasi-generasi yang buta akan agama. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Hadirin rahimakumullah. Lantas, generasi seperti apakah yang diharapkan oleh masyarakat yang akan menjadi tulang punggung bangsa dan agama? Yakni generasi yang punya iman, generasi yang bisa membaca Al-Quran, dan generasi yang memiliki pikiran yang jernih. Betul hadirin? Betul. Oleh karena itu, bukalah mata wahai generasi-generasi penegak bangsa. Sudah saatnya mengkaji, mempelajari Al-Quran dengan baik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dengan demikian, marilah sama-sama
menjadikan Al-Quran. Al-Quran di dadaku, Al-Quran pedoman hidupku, dan Al-Quran segala-galanya bagiku. Kita sebagai harapan bangsa, agama dan negara, dan sebagai pewaris tunggal atas kemajuan bangsa kita ini, mestinya kita tahu bahwa pada suatu hari nanti kitalah yang akan menjadi ujung tombak atas kejayaan bangsa kita ini. Banyak kita lihat sekarang, banyak pemuda-pemudi yang gengsi dengan Al-Quran. Dibilang gak gaul baca Al-Quran, katanya buang-buang waktu saja. Lebih baik Facebookan, Twitteran, TikTokan, Instagram, hura-hura, narkoba. Na'udzubillah. Apa yang akan terjadi pada bangsa kita jikalau saja pada generasi suka narkoba? Hanya kehancuran yang akan terjadi. Sungguh-sungguh sangat disayangkan. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa pada suatu hari nanti Islam akan tinggal namanya saja dan Al-Quran akan tinggal tulisannya saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Sayati zaman la yabqa minal Islam illa ismu wala minal Quran illa rusmu. Yang artinya akan datang suatu zaman di mana Islam akan tinggal namanya saja dan Al-Quran akan tinggal tulisannya saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Jalan-jalan ke Bate Ili, singgah dulu ke kota Sigli. Kalah dan menang urusan dewan juri, yang penting tampil di acara ini. Usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.